Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo dari Prodi Ekonomi Syariah ITB AAS Indonesia. Di sini saya akan mereview materi tentang peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu Komite Audit Perbankan Syariah. Komite Audit Perbankan Syariah. Komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit atau audit komite merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Kemudian ada tanggung jawab dan fungsi Komite Audit Bank Syariah. Komite audit bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit ini berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kemudian dasar hukum pembentukan komite audit. Komite audit perseroan dibentuk guna memenuhi 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 55/POJK 03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Kemudian yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK 04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman komite audit. Yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Independensi komite audit. Sesuai dengan piagam komite audit, komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal, serta praktik good corporate governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Yang kedua tadi yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN di lembaga keuangan syariah. DPS ini wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Menurut OJK, fungsi pengawasan perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik.
Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Kemudian tugas DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah: yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam pelaporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris DSN, dan Bank Indonesia. Kemudian fungsi pengawas syariah. Secara umum, fungsi DPS ya, fungsi Dewan Pengawas Syariah. Secara umum ada dua fungsi DPS. Yang pertama adalah fungsi penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Selain itu, Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Fungsi lain DPS adalah meminta fatwa kepada DSN untuk produk bank yang belum ada fatwanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.